Perkenalkan, nama saya Dia Sri Utami. Saya adalah salah satu guru di SD negeri, serta sekarang sudah punya usaha sendiri, yaitu Aruna Seserahan, yang saya bangun ketika masih menjadi guru Wiyata Bakti atau guru honorer. Kegiatan sehari-hari kalau pagi biasa karena saya guru jadi ngajar. Kemudian kegiatan sore mulai 4:30 saya ikut bimbel atau ngajar di salah satu bimbel di daerah saya. Kemudian ketika malam hari kegiatan saya adalah mengerjakan seserahan atau mahar pesanan yang sudah di booking sebelumnya. Bosan, Kalau ditanya bosen, pasti ada titik jenuhnya, pasti ada bosennya. Tapi ketika saya buka usaha seserahan, itu adalah salah satu hal yang saya senangi. Karena membuat pernak-pernik itu adalah salah satu basic saya. Jadi ketika bosen, tapi seneng, capek, tapi seneng. Awal mula membuat seserahan itu ketika pandemi. Tapi sebelumnya saya sudah punya basic untuk buat buket dulu di masa kuliah. Jadi ketika mungkin kakak kelas saya wisuda atau sidang, itu saya buat sendiri buketnya sambil cari uang tambahan. Selain cari uang tambahan dalam buat buket, dulu saya juga semasa kuliah sambil ngelesi juga anak SD. Bisa diceritain? Nah, awalnya saya buat seserahan itu kakakku menikah di tahun 2018. Nah, alasnya itu dari fiber, jadi bagus lah, alasnya itu bagus. Tapi tutupnya dari mika. Kemudian nih, daripada nganggur, buat apa? Cari, scroll di Instagram. Buat apa nih? Ternyata ada seserahan yang dibuat lebih premium dengan tutup akrilik. Sebelumnya juga udah cari, tutupnya ada yang kaca. Mungkin kalau pakai kaca itu lebih rentan pecah dan juga lebih berat. Cari di Facebook, cari di Instagram, referensi sana sini, di mana harga yang mungkin lebih terjangkau. Kalau di daerah saya sudah ada untuk akrilik yang buat pesen bisa, cuma harganya nggak nyampe nih. Sebagai guru Wiyata untuk mengumpulkan modal sebanyak itu nggak nyampe, jadi harus cari di luar kota agar harganya lebih terjangkau. Kalau besar gaji semasa Wiyata sama usaha ini jauh sekali. Kalau guru Wiyata, maaf ya, kalau guru Wiyata SD itu kan gajinya dari potongan sedikit-sedikit, untuk nominalnya maaf cuma 200.000 per bulan. Itu aku awal Wiyata 200.000 per bulan. Nah, untuk mengumpulkan modal usaha ini, awal ini juga nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Dari gaji yang hanya 200.000, terus buat beli bensin, buat beli kuota,
gaji 200.000 per bulan itu rasanya mustahil punya usaha sendiri. Nah, di sisi lain saya kan ikut ngajar bimbel. Nah, dari situ ngumpulin. Tapi di situ juga usahanya harus lebih keras lagi. Ngurangi nongkrong, ngurangi mungkin jajan-jajan. Kalau cewek kan ngurangi beli tas, ngurangi beli baju, ngurangi beli make up, segala dikurangi. Ibaratnya kita puasa dulu, nanti baru bisa lebaran. Mengapa masih mau mengabdi itu juga salah satu panggilan hati ya. Kita udah punya ilmu, salah satu ilmu yang bermanfaat itu akan menolong kita. Nah, jadi di sisi lain kita bisa dapat pahala yang lain, di sisi lain kita bisa mengamalkan ilmu kita biar seimbang aja antara dunia dan akhirat. Untuk teman-teman yang masih menjadi guru wiyata, memang tidak mudah. Harus mau cari tambahan. Salah satunya yang paling mudah mungkin ya tambahannya menjadi guru les, guru bimbel. Di sisi lain cuma mau bilang, mungkin kalau kita punya privilege yang bagus, modal yang bagus, itu juga akan memudahkan kita. Tapi untuk melakukan itu pun sulit. Sudah punya privilege, modal, itu aja masih sulit. Apalagi kita yang mungkin masih merintis, privilege-nya kurang bagus, bisa dibilang mungkin temannya sedikit, pasti ada maju mundur, ada ketakutan kita, gimana nih nanti laku nggak usaha kita. Yuk jalani aja, kita usaha aja. Kalau kita tidak mau coba, kita nggak tahu hasil kedepannya itu gimana. Tapi kalau kita sudah bisa mencoba, oh masih gagal, berarti mungkin rezeki kita bukan dari situ. Kita harus mencari lagi yang mungkin sesuai dengan kita. Rezeki itu dari mana saja. Kalau mungkin dulu awalnya aku usaha, kalau rezekiku bukan di guru, mungkin ada rezeki lain yang bisa saya tekuni atau yang bisa membawa saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau untuk bangun usaha ini jujur awalnya memang karena uang, tapi tidak menutup kemungkinan juga proses itu harus kita nikmati. Yang paling tidak bisa kita nilai dengan uang adalah proses. Kalau kita selalu melulu tentang uang, kita akan capek. Apapun yang kita kerjakan, kalau awalnya kita terfokus sama uang, kita akan capek dan tidak akan sampai pada titik di mana kita menikmati hidup kita. Teman-teman yang pengen tahu atau mungkin pengen cerita-cerita, sharing-sharing gimana persiapan pernikahannya atau seserahan, bisa saja cari langsung Instagram Aruna_seserahan Pati atau langsung cari Aruna Seserahan Pati, nanti itu sudah ada WA-nya. Teman-teman tinggal bisa ngeklik, bisa sharing, bisa curhat, bisa konsultasi. Kalau mungkin kita sulit untuk bertemu, insya Allah nanti kita lewat WA, tetap komunikasi yang baik, maka acara panjenengan pasti juga akan berjalan dengan baik.